Kembali lagi di Prime Time News, Mas Romi. Jadi sebetulnya selain tadi Miss X figur perempuan, tapi apakah memang ada syarat yang mungkin tidak tertulis ya, tapi sama-sama sudah diketahui harus mencari sosok bacawa pres yang disukai oleh Presiden Jokowi dan diterima oleh Megawati. Apakah seperti itu, Mas Romi? Bukan soal suka tidak suka. Pak Jokowi itu pertimbangannya selalu menang tidak menang gitu, memperbesar kemungkinan menang atau tidak begitu. Karena Pak Jokowi itu seorang politisi yang praktis dan simpel jalan berpikirnya. Dan tidak ngoyo-woro kalau orang Jawa bilang itu panjang-panjang mikirnya enggak. Sekarang kan kebutuhan terdekat itu menang dulu kan. Jadi memang ini bersanding dengan patron Ibu Mega atau pola yang Ibu Mega ini kan politisi klasik ya. Artinya beliau itu tadi yang disebut Mas Burhan sangat mementingkan hal-hal yang sifatnya simbolik. Dan Bu Mega selalu di dalam mengambil keputusan itu kan selalu tanya biasanya dengan Ketua Umum PBNU dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Karena beliau selalu mengatakan dua organisasi ini organisasi terbesar tertua yang ada di Indonesia yang ikut mendirikan republik ini. Sehingga memang apapun dua organisasi inilah yang menjadi penopang. Dan ketika seorang kingmaker seperti Bu Mega itu kemudian membuat atau menciptakan sebuah pasangan untuk Indonesia ke depan, pastilah beliau bertanya kepada pemegang-pemegang saham, istilah yang mungkin saya ingin sampaikan, Republik ini ketika didirikan. Dan diantaranya beliau sangat memegang pilar itu, nasionalis religius itu, dan religius nasionalis itu sebagai sebuah kombinasi yang itu berlaku sejak ayahandanya ya, Bung Karno, Bung Hatta. Dan ini berlanjut, sehingga memang patron ketika 4 kali Bu Mega memilih cawapres, mulai dari Pak Hamzah, kemudian almarhum Kiai Hashim Muzadi, kemudian Pak JK, kemudian Kiai Ma'ruf, itu tidak pernah terlepas sebenarnya dari narasi nasionalis religius ini. Sehingga saya bisa pastikan bahwa calon wakil presidennya Mas Ganjar itu adalah berasal dari sosok yang lebih mengedepankan warna religiusnya. Bahwa kemudian secara elektabilitas seperti disampaikan Mas Burhan tadi itu kurang memberikan kontribusi, saya sebenarnya juga malah justru ingin mencoba untuk mengeneralisir bahwa memang semua cawapres itu kontribusi elektabilitasnya itu memang nggak ada yang signifikan ya Mas Burhan kalau nggak salah di dalam berbagai survei. Karena orang itu pada akhirnya hanya akan melihat capres saja sebenarnya, bukan cawapres. Baik. Mas Romi, ini kan sepertinya Tetapi, menjurus ke Kofifa ya, karena tadi seperti Mas Burhan menganalisa Kofifa, elektoralnya Kofifa. Nah, pertanyaan saya Mas Romi, apakah dengan demikian harapan P3 untuk menjadikan Sandi sebagai bacawa pres Ganjar itu pupus sudah? Sekarang sudah realistis saja? Tentu belum. Istilahnya kan kalau anak-anak muda sekarang sebelum janur melengkung nggak boleh putus begitu harapan itu. Jadi begitupun hari ini ketika kita memperjuangkan Pak Sandi, besok malam kita masih ada acara antara Pak Sandi dengan Mas Hasto membedah buku Bung Karno yang dikarang oleh Dr. Airlangga Pribadi. Jadi kita terus sampai dengan janur melengkung karena memang kita melihat seluruh kebutuhan objektif Mas Ganjar itu ada di Pak Sandi sebenarnya. Luar Jawa, kemudian memiliki pengalaman di tingkat nasional, satu-satunya bakal calon wakil presiden yang pernah ada di kertas suara. Artinya kita berbicara tingkat popularitas yang tidak terbantahkan, karena itu satu-satunya. Kemudian beliau memiliki kekuatan dari visi ekonomi yang akan melengkapi Mas Ganjar dari sisi polhukam. Dan relatif secara integritas tidak ada persoalan begitu. Oke, baik. Tadi Mas Burhan ketika saya tanya apakah sosok bacawa pres Ganjar itu adalah figur yang disukai Jokowi dan diterima Megawati, Mas Romi menjawab ukurannya bukan suka atau tidak suka. Tapi Mas Burhan juga memunculkan nama yang kita tahu adalah menteri favoritnya Pak Jokowi, yaitu Pak Bas. Kenapa nama itu bisa muncul? Apakah memang penting sekarang untuk melihat figur ini harus disukai oleh Jokowi? Ya kalau asumsinya adalah cawapres yang diterima oleh kedua belah pihak, nama Pak Bas termasuk memenuhi kriteria itu. Meskipun lagi-lagi dari sisi latar belakang aktivisme mahasiswa, Mas Bas dan Mas Ganjar sama-sama GMNI. Jadi bisa dibilang jeruk makan jeruk gitu ya. Tapi poin saya begini, tadi Bung Romi menyebut bahwa efek cawapres itu relatif kecil. Orang cenderung memilih capresnya ketimbang cawapresnya. Itu betul, ya. Tetapi lagi-lagi dalam konteks di mana capres tidak ada yang bisa menang satu putaran, maka sedikit apapun
kontribusi cawapres menjadi sangat krusial. Jadi kalau istilahnya marginal effect setiap satu suara jadi penting ketika selisih antara 3 capres teratas tidak terlalu jauh. Makanya aspek elektoral tidak bisa diabaikan. Nah pada titik ini bukan berarti karena saya sedang ngomong sama Mas Romi ya, Sandiaga Uno termasuk top 3. Ya, top 3 dan dari sisi elektoral mungkin lebih memenuhi ekspektasi bagi Mas Ganjar, karena Mas Ganjar terlalu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara suara Mas Sandi cenderung menyebar termasuk di wilayah di mana Mas Ganjar lemah. Tapi lagi-lagi kan aspek elektoral ini buat Ibu Mega bukan satu-satunya ya. Jadi ada aspek lain. Nah, yang aspek lain Ibu ini Mega Mas Burhan. mungkin lebih penting. Ya, saya ingin tanya soal aspek lain. Kalau kita tahu dulu Mas Burhan, dulu keputusan siapa bacawa pres Ganjar itu kan seolah menjadi keputusan Ibu Mega semata. Tapi sekarang seperti ada peran yang signifikan dari Presiden Jokowi. Mas Hasto saja bilang PDIP sudah ngobrol dengan Jokowi, begitu ya. Apakah itu karena PDIP mulai dalam tanda kutip terancam dengan berbagai manuver 2 kaki Presiden Jokowi sehingga akhirnya sekarang mencitrakan diri bahwa ada peran yang besar Presiden Jokowi menentukan bacawa pres Ganjar? Memang suka tidak suka, Presiden Jokowi ini sangat menentukan. Apalagi approval rating beliau sangat tinggi. Ini terakhir ya, The Economist melampirkan hasil survei Gallup Poll dengan menghitung net approval rating para pemimpin dunia, termasuk Pak Jokowi. Net approval rating itu adalah mereka yang puas dikurangi yang tidak puas. Itu Presiden Jokowi net approval ratingnya paling positif dan paling tinggi, mengalahkan banyak pemimpin dunia. Tertinggi nomor 1 ya, bahkan mengalahkan Modi, apalagi 3 presiden Amerika Serikat terakhir ya. Obama, Trump, dan Biden itu net approval ratingnya negatif. Jadi pada titik ini, Zilvia, meskipun saya duga ya ada semacam kejengkelan saya kira ya di belakang layar oleh sebagian elit PD Perjuangan, mengapa Kaisang akhirnya berlabuh sebagai Ketua Umum PSI. Tetapi ya di atas segalanya Presiden Jokowi masih populer dan karenanya perlu juga untuk mendiskusikan terkait cawapres Mas Ganjar. Karena bagaimanapun pendukung Mas Ganjar adalah basis pendukung Pak Jokowi juga. Jadi pada titik ini memang 2 nama tadi, Ibu Mega dan Pak Jokowi menjadi krusial juga dalam rangka menentukan siapa cawapres Mas Ganjar. Oke, baik, kalau begitu kita lihat ya, waktu tinggal sebentar lagi, nanti akan dijawab siapa sebetulnya sosok yang akan mendampingi bacawa pres Ganjar. Terima kasih Mas Burhan atas analisa Anda dan juga Mas Romi, terima kasih atas waktunya bersama kami di Berita Besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.